Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini. Mari kita kembali akan renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Saatnya kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, supaya kami mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Ibrani 13 ayat 17 bagian A. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah tunduklah pada otoritas. Tunduklah pada otoritas. Nah saudara, di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang memiliki roh penundukan diri. Sebaliknya yang ada adalah roh pemberontakan diri. Memberontak berarti tidak tunduk pada otoritas. Di mana hal ini pasti akan menimbulkan konflik. Baik itu konflik antar sesama anggota dalam sebuah keluarga, konflik di antara organisasi, dan juga di dalam masyarakat, bahkan juga gereja, bahkan juga negara. Nah hari ini firman Tuhan mengingatkan kita agar setiap orang percaya memiliki roh penundukan diri. Tunduk kepada siapa? Yaitu tunduklah kepada Tuhan dan juga tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Nah tidak sedikit orang Kristen yang tidak tunduk kepada pemimpin rohaninya. Mereka malah suka mengkritik, membicarakan kelemahan dan kekurangan, bahkan sampai meremehkannya. Nah saudara, ada satu peristiwa di dalam Bilangan 12 ayat 1-16 dikisahkan bagaimana Miriam dan Harun itu memberontak kepada Musa. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman hanya dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi saudara? Tuhan datang dan membela Musa. Dan karena Miriam tidak tunduk kepada otoritas Musa, Miriam harus menanggung akibatnya. Artinya dia menerima hukuman Tuhan. Bilangan 12 ayat 10a berkata, Miriam kena kusta putih seperti salju. Nah saudara perhatikan beberapa poinnya di sini adalah yang pertama, secara masalah mungkin Musa bisa saja salah karena ambil istri yang bukan suku Israel. Yang kedua, secara jasa, ya bisa jadi Miriam sangat berjasa karena Miriam sudah membantu dan menyelamatkan dan merawat Musa waktu dia kecil dari pembunuhan Firaun. Dan yang ketiga, secara garis keturunan atau keluarga, Miriam adalah kakak dari Harun dan Musa. Sedangkan Musa adalah adiknya, bahkan disebut bungsu. Nah saudara, tetapi perhatikan, di hadapan Tuhan, otoritas itu Tuhan berikan kepada Musa. Otoritas itu Tuhan berikan kepada Musa. Jadi saudara, implikasinya bagi kita adalah, mungkin engkau adalah seorang yang sungguh diberkati Tuhan. Seorang anak yang mungkin sukses, kaya, berhasil. Tetapi ingat, bukan berarti dengan itu engkau bisa merendahkan dan menghina orang tuamu. Mengapa? Karena otoritas yang Tuhan berikan kepadamu adalah orang tuamu. Mungkin juga engkau adalah seorang yang sungguh-sungguh ya diberkati Tuhan juga dengan kecantikan, dengan kecakapan, dengan kepintaran. Mungkin juga lebih berhasil atau pendapatannya mungkin lebih dari suamimu. Tetapi ingat, otoritasmu adalah suamimu. Jangan pernah engkau merendahkannya dan mendukakan hatinya. Tunduklah kepadanya. Dan mungkin engkau adalah warga negara yang rajin bayar pajak, bahkan sukses dan berpengaruh di negara ini. Tetapi ingat, otoritasmu adalah pemerintahan yang ada sekarang ini, yang ada di negaramu. Jangan sama sekali engkau menghina
pemimpin-pemimpinmu. Inilah yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 7a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Itu saudara. Dan kemudian mungkin engkau adalah warga gereja yang aktif dan setia mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi ingat, otoritasmu adalah kepada gembala jemaatmu, kepada pendetamu, dan kepada majelismu, dan lain sebagainya. Nah saudara, inilah yang harus disadari dan dipahami berkaitan dengan otoritas yang Tuhan boleh anugerahkan kepada siapapun. Dan untuk itu kita harus tunduk kepadanya. Kemudian apa manfaat dan dampak dari kita tunduk kepada otoritas? Perhatikan kehidupan Musa. Sebelumnya ia adalah seorang yang keras kepala. Ia adalah seorang pemarah dan tukang berantem, bahkan pembunuh. Tetapi setelah ia mengalami proses penundukan diri dari Tuhan, selama ada di padang gurun, dan selama di proses Tuhan dalam perjalanan dalam padang gurun, dia dikatakan Musa menjadi seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Musa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh disukai Tuhan. Musa mendapat hak istimewa. Dia bisa berjumpa Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi juga dia dipakai dahsyat dan luar biasa oleh Tuhan. Itulah dampak dari seorang yang sungguh-sungguh tunduk kepada otoritas. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, mari jikalau engkau ingin diberkati Tuhan, mari tunduklah pada otoritas. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang hari ini mengajarkan kami tentang sesuatu yang prinsip dalam hidup ini yang sering kami abaikan. Itulah otoritas. Biarlah kami sungguh sadar bahwa setiap kami telah Tuhan pilih dan Tuhan telah tempatkan pada tempat yang tepat untuk kami sama-sama belajar menghargai otoritas yang Tuhan berikan. Karena dari sananya kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.